Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya. Malam hari ini sebetulnya uang-uang ini sudah pernah saya review ya. Cuman saya reviewnya nggak review langsung karena saya buat jadi video shot dong. Minimal teman-teman sudah tahu gambarnya. Ini sebetulnya koleksi uang-uang luar termasuk Malaysia, Brunei Darussalam tuh. Oman Baisa, tapi masih laku katanya Oman Baisa ini. Indonesia, ini yang spesial. Indonesia, gambar Jenderal Sudirman. Ini Singapura pecahan 1, ini Qatar juga pecahan 1 ada. Jadi untuk daerah tetangga, negara tetangga misalnya kayak Malaysia nih, saya punya pecahan 1-nya yang model begini. Bahannya bahan kertas, sudah sangat jarang ini. Ini negara tetangga. 1 ringgit Malaysia. Kalau gambarnya untuk ringgit sampai pecahan yang sekarang pun masih gambar ini ya, Teku Abdurrahman. Sampai yang sekarang. Jadi dari pecahan 1 sampai pecahan 100 itu semua gambarnya gambar tokoh 1 ini. Enggak ada yang maksudnya enggak ganti-ganti gitu. Nggak ganti-ganti tokoh. Ini Malaysia, cuman dulu ya, entah ini masih bisa dipakai atau enggak di Malaysia sana, cuman ini koleksi lah. Ini koleksi uang Malaysia pecahan 1. Sebetulnya sih tujuan saya cuman mau ngasih tahu bahwa kita Indonesia pernah punya pecahan 1 rupiah dulu ya. Jadi kalau negara-negara tetangga kita juga punya pecahan 1, kita juga punya gambar Jenderal Sudirman. Gambar Jenderal Sudirman ini. Gambarnya cuman relatif lebih kecil ya, bahannya bahan kertas sama kertas uang. Ini gambar belakangnya. Ini sebetulnya banyak sih orang-orang Indonesia yang sudah tua mungkin yang masih ngoleksi uang ini. Detailnya tuh. Percetakan apa itu? Kebayoran. Apa sih? Kurang kebaca, udah agak ini soalnya udah agak pudar. Kertasnya udah agak mulai ini. Oke, kita pernah punya pecahan 1 rupiah. Jadi nggak cuma Malaysia yang punya pecahan 1 ringgit, nggak cuma Brunei yang punya pecahan 1 dolar, atau Singapura juga punya pecahan 1 dolar. Kita juga pernah punya 1 rupiah. Mungkin dulu nilainya juga lumayan besar, 1 rupiah ini. Tapi kalau sekarang ya sudah nggak ada artinya, kecuali buat koleksi ya, atau kolektor-kolektor yang sengaja memburu uang-uang lama. Kolektor uang biasanya ada, tapi ya sedikit lah, nggak banyak juga orang yang suka koleksi uang-uang lama ini, kecuali museum ya. Tapi rata-rata di museum ada kok. Jadi kalau Amerika punya pecahan 1 dolar Amerika, kita punya pecahan 1 rupiah. Cuman tahunnya 1968. Oke. Sudah lama sekali, 1968. Gambarnya Jenderal Sudirman.
Kalau dulu bisa beli apa ini ya pakai duit Rp1. Oh iya, sekedar informasi ya, ini sebetulnya kalau teman-teman mau lihat aslinya di museum-museum sudah banyak ini, karena ini relatif nggak terlalu lama ya. Ini 1968, masih 1968, mungkin sudah banyak yang lahir lah, sudah banyak yang tahu juga. Kalau ada kolektor yang nyari, saya punya, tinggal komen di bawah, nanti kita bisa kontak-kontakan, siapa tahu cocok. Buat yang kolektor ya, yang cuman kondisi uangnya nggak terlalu mulus, sudah ada bercak-bercak, ada bekas lipatan ini, karena tadinya disimpan di dompet ini. Nih ada tulisan, barang siapa meniru, barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas, dan barang siapa mengeluarkan dengan sengaja dan menyimpan uang kertas tiruan atau uang kertas yang dipalsukan akan dituntut di muka hakim, bukan di muka hukum ya, akan dituntut di muka hakim. Ini bahasanya masih bahasa dulu ini. Gambarnya perempuan tuh, ibu-ibu lagi apa ini, ya lagi kayak lagi nyuci piring ya, atau lagi apa ini ya, oh lagi bikin batik apa ya, ya antara itulah. Tempatnya agak kurang familiar soalnya. Kalau ada kolektor yang berminat bisa kontak saya langsung atau komen di bawah. Rp1 Indonesia. Kalau harganya masuk bisa, cuman kondisinya nggak terlalu mulus ya tuh, ada bercak-bercaknya tuh. Oke, ini pecahan Rp1 Indonesia. Kita lihat Rp1 Malaysia, detail aja ya, lihat gambarnya nih. Just dari dulu sampai sekarang Teguh Abdurrahman. Sementara kalau kita di pecahan 1 Jenderal Sudirman nih, uang sekarang nggak ada tokoh-tokoh baru. Kalau dia di Malaysia konsisten dia, dari uang dulu sampai uang sekarang Teguh Abdurrahman tetap fotonya. Ini gambar belakangnya tuh. Bank Negara Malaysia, Bank Negara Malaysia. Tugu Peringatan Negara. Jadi bahasanya sebetulnya hampir sama kayak kita, karena masih satu rumpun, rumpunnya masih sama. Bahasan juga sama tuh. Uang kertas, kalau kita uang, dia uang kertas. Ini sah diperlakukan dengan nilai Rp1. Gubernur, kalau kita gubernur, di sana gubernur. Apa perbedaannya sedikit tuh. Cuman kayaknya uang yang dulu nih ada dolar, logonya logo dolar, $1 padahal Rp1. Sama kayak uang Singapura nih $1. Uang Brunei yang lebih ini tuh uang Brunei sebetulnya, karena Brunei ini bisa disebut dolar, bisa disebut ringgit. Tuh ada tulisan, uang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai Rp1. Kalau bahasa Inggrisnya $1, keluaran 1989. Jadi ini belum terlalu lama kalau yang ini.
barangkali ada para kolektor atau yang mau koleksi uang, bisa kontak ya. Ini uang lama, cuman ini untuk wilayah atau negara Brunei Darussalam. Tulis apa gambar belakangnya? Negara Brunei Darussalam. Gambarnya udah sama kayak yang sekarang ya. Banyak tulisan Arabnya. Apalagi? Oh ini uang lama, ini udah diganti sama yang baru Qatar ini. Ini belum lama ini ya. Oh iya, kalau uang Qatar agak sedikit ini. Kalau ganti uang dia ngasih tempo waktu buat kembalinya nggak terlalu lama dia. Ini yang baru nih. Perbedaan Qatar lama sama Qatar baru. Ini dua-duanya pernah saya buat video kalau nggak salah. Ini yang baru lebih artistik, lebih cantik, warnanya lebih cerah, agak ke hijau-hijauan. Bar belakang ini, wah cantik sekali. Ini yang lama ya. Ini yang lama nih. Masih gambar burung. Kalau yang baru nggak ada burung ini. Belakangnya bukan burung tuh. Yang baru ini masih berlaku ini ya. Masih bisa dipakai buat jajan. Kalau ditukar ke Indonesia atau ke rupiah kisarannya 3 ribuan kalau nggak salah, sekitar 3 ribuan lebih lah untuk pecahan satu nih. Tingkat keamanannya lebih tinggi dibanding yang ini. Posisi benang pengamannya sih sama, cuman kalau yang baru agak panjang tuh benang pengamannya tuh, potongan. Kalau yang lama dia cuma begini doang benang pengamannya, disulam. Yang baru juga disulam, cuman dia sulamannya agak panjang. Terus apalagi, ringgit Malaysia itu saya punya yang 5 nih. Ini 5 ringgit Malaysia juga yang dulu ini. Ini bahannya masih bahan kertas. Bank Negara Malaysia. Ininya masih ada simbol dolarnya. 5 ringgit. Uang kertas ini sah. Benang pengamannya masih disulam ya. Gambar belakangnya tuh cantik. Ada watermarknya juga. Terus mana lagi? Ini dia. Ini pecahan 10 ringgit Malaysia. Cuma ini uang lama ya. Ini uang lama. Stesen besar kereta api Tanah Melayu Kuala Lumpur. Stasiun kali ya, stasiun besar kereta api Tanah Melayu Kuala Lumpur. Gambarnya kayak model-model masjid begini.
Cantik uang Malaysia ini yang dulunya. Cuman nih buat Malaysia ini masih bagus ya punyanya ya. Kalau apa sih masih grass lah. Kalau ada yang mau koleksi bisa kontak atau komen di bawah ya. Kalau bae ngobrol mejojong bae lebay lagi PS sejam. Ada yang pernah punya Singapura model begini pecahan 1? Ini jarang nih ya. Kalau ada yang mau koleksi bisa kontak saya. Saya punya yang kondisinya masih grass nih. Singapura pecahan 1. Ini kalau mau detail nih ya, kita detailin. Kondisinya masih bagus, masih grass ini. Meskipun uang lama tapi masih grass gitu, masih gambar burung. Entah ya di sananya masih laku atau enggak, tapi yang jelas ini uang lama. Soalnya saya udah jarang ketemu dolar Singapura pecahan 1 itu. Jarang banget malah. Brunei saya punya 2 nih. Ada satu yang baru, ada satu lagi yang lama. Dua-duanya masih gambar sultan ya. Yang baru nih. Bahannya bahan polimer. Bahan polimer itu kayak plastik. Ini masih berlaku, masih bisa dipakai jajan di sana, di Brunei sana. Kalau dia rupiahkan sekitar 10 ribuan lebih lah satu lembar. Ini masih bisa dipakai ya. Ini masih baru ini. Jadi sebetulnya kalau yang ini sengaja saya koleksi aja ini. Cantik kan soalnya tuh. Ini yang kuning kalau dimiringin nggak kelihatan. Kalau dilurusin tuh gambarnya kayak gambar masjid. Miringin kemas-kemasan. Ini yang mau koleksi bisa kontak ya. Atau yang lagi nyari-nyari koleksi uang lama, kalau butuh bantuan bisa kontak atau komen di bawah biar nanti coba saya cariin. Barangkali saya nemu. Kalau ini masih terhitung baru ya. Ini masih bisa teman-teman tukar di money changer atau bank terdekat. Kalau banknya terima ya. Tuh tahun emisinya 2013. Belum lama nih, dolar Amerika. Mohon maaf ini kameranya agak sedikit ini. Dolar Amerika. Tuh, tahun emisi 2013. Tahun emisi itu tahun cetak ya. Uang ini dicetaknya 2013 yang lalu. Jadi masih tergolong baru. Ini gambar belakangnya nih. Kita urut ya. Just. Bahannya bahan kertas uang. $1, $1. The Great Sale, Novus Ordo Seclorum. Ini yang sempat viral nih. Ada gambar matanya dia. Tuh.
Ini gambar belakangnya ya. Untuk uang asli jelas ya, motifnya sampai ke yang kecilnya jelas tuh. Beda kalau uang palsu. Uang asli itu apa sih, garisnya terus motifnya nggak ada yang pudar. Meskipun ini dicuci atau apa, tetap ya dia nggak akan ada yang pudar kalau uang asli ya. Washington. Gambar fotonya tuh. Ini kalau nggak salah di leher sama di bajunya aja ada tulisannya. Cuman karena kameranya terbatas jadi kita nggak bisa lihat. Dolar Amerika pecahan 1. Sekarang kita urutin ya. Kita urutin. Nih Amerika. Ini Indonesia pecahan 1. Cuman ini masih laku ya. Yang ini US, yang ini masih laku. Yang Indonesia ini sudah laku mungkin, tapi kolektor yang nyari, bukan buat jajan. Sudah nggak bisa dipakai jajan. Terus kalau yang Brunei ini masih bisa dipakai jajan. Ini masih bisa dipakai jajan. Kalau Brunei yang ini kayaknya udah nggak bisa deh. Ini juga sama Brunei pecahan 1. Terus kalau ini kalau nggak salah masih bisa dipakai jajan. Kalau nggak salah ya. Ini Rial Oman Baisa. 100 Baisa. Bukan 100 Rial Oman ya, tapi 100 Baisa. 100 Baisa itu ini pernah saya buat videonya ini. Jangan sampai ada yang tertipu, karena ada beberapa orang yang pernah datang ke money changer nukar, dikiranya ini 100 Rial Oman, ternyata 100 Baisa. 100 Baisa itu hitungannya kalau dia 1000 baru bisa dikatakan 1 Rial Oman. Jadi bukan 100 Rial ya. Banyak yang ketipu gara-gara uang 1 nih. Karena nggak teliti, dikiranya 100 Rial padahal 100 Baisa. Uangnya uang asli nih. Cuman karena nilai tukarnya tinggi, jadi kayak model kita ada sennya lah gitu tuh. Berapa sen baru bisa dikatakan 1 rupiah atau 1 ringgit atau 1 dolar Singapura. Sen. Ini sultannya masih sultan yang dulu ya. Sultan yang barunya udah ganti Januari 2020 kemarin. Karena sultan sebelumnya sudah meninggal, diganti dengan Haitham bin Thorik kalau nggak salah, sultan yang baru sekarang. Begitu sultannya ganti, uangnya juga kalau nggak salah foto sultannya ganti. Ada uang yang baru. Saya buat video minggu kemarin beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Uang Oman yang baru, uang Rial Oman. Ini masih sultan yang lama fotonya. Cuman bukan negara demokrasi kayak kita kalau Oman ini. Jadi sistem pemilihan kepala negaranya nggak kayak kita, coblosan nggak, beda jauh. Sama kayak Brunei Darussalam tuh nggak ada coblos-coblosan, karena sistem negaranya yang berbeda sama kita. Itu hak setiap negara ya, bebas itu mau nentuin pola kepemimpinannya seperti apa.
Ada berapa uang di sini? Ada Brunei, ada Indonesia, ada rial Oman, ada dolar Amerika Serikat. Itu dolar Amerika Serikat. Terus 1 rupiah Indonesia, 1 ringgit Brunei Darussalam atau 1 dolar. Ini 100 baisa, 100 baisanya Oman. 2 dolar Singapura sama 1 dolar Singapura juga saya punya. Ini koleksi uang aja ya, masih ada sih beberapa. Jadi saya coba ambil di ini. Kalau nggak salah masih ada deh koleksi-koleksi ya. Termasuk yang koin, saya ada beberapa koin. Nih, saya ada yang sempat viral nih, katanya orang nyari uang 100, pecahan 100 rupiah perahu layar. Padahal siapa yang beli juga nggak tahu itu. Uang 100 rupiah ini belum terlalu lama ya, tahun 1992 tuh. Saya juga udah lahir ini. Saya sempat ngerasain jajan pakai duit ini. Kalau dulu 100 rupiah ini saya bisa dapat bakwan 4 kalau nggak salah ya. Masih ada pecahan 25 kalau nggak salah. Waktu uang ini ada tuh. Ini 100 rupiah. Nih. Ini Bhutan. Ini uang Bhutan ya. Negara Bhutan tuh. Royal Monetary Authority of Bhutan. Bhutan ini juga negara sama ya. Bahan uangnya kertas, tapi kayak model kertasnya lebih tebal dibanding yang lain. Ini ada Irak, tapi sudah pernah saya review ini. Ini 5 dinar. Kalau Irak dinar ya tuh. Dinar 5.000 dinar. 5,000 dinar. Kalau ditukar sama rupiah selisihnya lo nggak terlalu banyak ya, tinggal dikali 7 apa 8 gitu tuh kalau nggak salah per 1 dinarnya. Kalau nggak salah ya. Ada satu lagi nih, ini juga kayaknya pernah saya buat videonya nih. Syria. Ini uang Syria. Ini daerah-daerah konflik ini. Nggak bisa ditukar ke rupiah dia tuh. 500 Syrian pound. Kalau Syria pound ya. Pound Syria sama kayak Mesir. Mesir juga pound sama. Terus masih ada lagi kah koleksi saya? Kalau nggak salah masih ada sih banyak. Ntar saya cari dulu saudara-saudara. Oh iya, ini nanti saya akan buat reviewnya, ini review khusus. Cuma sementara ya, ini saya kasih tahu nih bocoran. Ini uang rubel. Rubel, negara yang lagi berkonflik sama Ukraina sekarang. Apa coba? Rusia. Infonya sih pecahan yang ini masih berlaku ya. Ini tahun emisinya 97 kalau nggak salah. Iya tuh. Tahun emisinya 1997. Ini rubel ya. Rubel Rusia. Nilai tukarnya teman-teman tinggal lihat di Google, karena saya sendiri juga nggak terlalu ini. Tapi ini nanti akan saya buat review khusus buat uang satu ini. Rubel Rusia. Rubel mata uangnya Vladimir Putin.
Nggak apa-apa ngobrol sama Om, santai aja. Yang penting musiknya aja jangan. Sorry ya, videonya agak goyang-goyang sedikit karena biasalah. Kita masih pakai handphone, belum pakai tripod handphonenya, jadi masih goyang. Kalau nontonnya agak sedikit pusing, mohon dimaklum. Ini nanti saya buat review khususnya yang ini, rubel Rusia. Setelah ini mungkin ada review-review uang Timur Tengah yang masih berlaku sama nilai tukarnya. Sambungan video-video yang lama sih. Nanti kita ulas. Ada uang Timur Tengah yang updatean hari ini. Oke, kalau yang ini sekedar koleksi ya, kolektor ini. Kecuali yang ini nanti infonya sih ini masih bisa dipakai di sananya. Infonya masih bisa dipakai belanja di Rusia sana. Ada yang tahu ibu kota Rusia? Moskow kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dimaklum. Nah, sekarang kita lihat koin ada nggak? Set. Ini udah pernah saya buat reviewnya ini, cuman biar teman-teman tahu bahwa nih kayak model begini nih, ini cantik banget ini. Apa Singapura apa ya? Singapura, ini Singapura nih, $1 Singapura dalam bentuk koin. Cantik, uangnya cantik. Satu, sini kayak ada intannya begitu tuh, sama gambar singa, logo Singapura. Ini udah pernah saya buat kalau nggak salah, ini termasuk uang Makau nih. Makau ini saya pernah buat ininya yang uang kertasnya. Sebutannya kalau Makau itu Pattaya apa ya, kalau nggak salah sebutan buat uangnya. Ini $1 Hongkong ada $1 Hongkong koin. Tapi yang jelas sudah pernah saya buat reviewnya ya, untuk uang yang ini nih. Ini sekedar koleksi. Ini kalau dirapihin satu-satu nih. Sekarang kita rapihin satu-satu. Ya minimal kita nggak pernah kemana-mana juga, belum pernah ya, kayak model ke mana, ke Irak nih, tapi duitnya saya punya. Irak saya belum pernah, tapi duitnya saya punya. Ini Irak. Terus ke Syria juga saya belum pernah, tapi uangnya saya punya. Terus ke Rusia belum pernah juga, ke Moskow sana, tapi uangnya saya punya. Buat koleksi ya, tapi isunya sih infonya saya dapat info dari teman kalau uang ini masih bisa dipakai di sana, cuman nggak tahu pastinya ya, karena ini juga umurnya belum terlalu tua, 1997. Nggak tahu kalau di sana bisa dipakai beli apa. 1000 ini nih, 1000 rubel ini, 1000 rubel, tulisannya aksara ya,
tulisannya pakai aksara tuh. Nanti sambungan video ini mungkin video-video saya yang uang-uang Timur Tengah lah, buat tambahan. Jadi rencananya saya mau kelompokin video-video berdasarkan benua, kayak misalnya Asia, terus Eropa. Kalau Eropa kan Euro ya sebetulnya, tapi US juga beda sendiri, Kanada juga ada sendiri. Terus mana lagi, rata-rata sebetulnya nggak cuma Euro ya di Eropa sana tuh, karena negara-negara di masing-masingnya juga punya uang sendiri. Cuma yang familiar tetap Euro. Cuma lagi kita kebetulan sekarang lagi nggak ada koleksinya ini, jadi yang ada aja. Koleksi uang. Nih saya rapin lah biar jelas gambarnya. Dolar Amerika, dolar Singapura, di tengahnya ada uang kita, uang rupiah. Terus kita punya Oman Rial 100 Baisa. Ini juga Brunei Darussalam. Ini yang barunya. Terus kita punya Qatar. Kita punya ringgit juga. Ini ringgit pecahan 10. Terus Qatar ada yang baru juga kita punya. Yang lama. Ini Qatar yang lama ya, yang barunya ini. Qatar yang lama. Kita punya Bhutan juga 10. Pecahan 10-nya. Kita punya apa ini, ringgit pecahan 5. Kita punya 100 rupiah perahu layar. Ini ringgit Malaysia pecahan 1. Singapura pecahan 2 kita juga punya nih. Ini uang-uang sudah pernah saya buat review ya. Jadi kalau untuk nilai tukarnya teman-teman tinggal lihat di video-video sebelumnya. Tapi untuk updatean juga saya kadang-kadang suka info ya di channel, siapa tahu rate-nya sesuai, teman-teman bisa tukar kalau lagi naik. Kalau niatnya investasi sih ya nggak usah ditukar, nunggu sampai setinggi-tingginya. Tapi baiknya nyimpennya di bank, takutnya ada pergantian uang repot lagi nanti. Ini untuk uang koinnya. Ada Singapura, ada Hong Kong, ada Makau nih. Ini kebetulan saya teman ada yang baru pulang dari Makau, makanya saya minta ini sisa-sisanya. Sisa uang jajan di bandara. Ada uang Makau makanya. Uang Makau itu masih wilayah Cina ya. Cuman kalau secara geografis dia lebih dekatnya ke Hong Kong. Saya pernah bikin video di uang yang bahannya kertas, sedikit penjelasannya, yaitu wilayah Makau itu jajahan Portugis.
baru dilepas sama Portugis berdasarkan perjanjian itu di tahun 1999. Dikembalikan lagi ke Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok atau yang dikenal dengan Cina. Makanya agak sedikit jauh karena perjanjian Portugal dulu sama RRC atau Republik Rakyat Tiongkok. Barangkali kolektor ada yang butuh uang-uang buat dikoleksi, bisa hubungi saya. Oke, atau komen di bawah, atau minta dicarikan koleksi uang pecahan berapa, negara mana, bisa kontak saya. Saya ada sedikit koneksi anak-anak yang punya koleksi uang-uang lama lah. Uang-uang lama, uang negara mana lagi, banyak sih. Kemarin saya sempat baca, apalagi yang rupiah ya. Rupiah itu ada yang punya koleksi zaman Bung Karno dulu, ada lagi yang diisukan yang uang Soekarno itu. Ada teman saya yang punya banyak. Ya, barangkali ada yang butuh, bisa kontak. Oke? Atau komen di bawah deh. Tinggalin nomor handphone biar saya bisa kontak. Sebetulnya sih yang lagi rame itu uang Rusia ini, rubel, cuma saya nyarinya susah, cuma dapat 1000 rubel ini doang. Itu pun bukan uang yang baru, karena infonya ada uang yang model barunya. Saya nyari uang Ukraina juga sulit, uang rubel juga sulit. Ternyata koleksi uang itu nggak gampang, saudara-saudara. Jangan bosan-bosan ya support channel saya dengan cara klik like atau komennya. Yang pasti subscribe-nya harus diklik biar saya tetap bisa update uang-uang luar. Kalau update nilai tukar dolar itu hampir 2 hari sekali, saya kadang-kadang masih buat kalau sempet ya. Nilai tukar dolar Amerika, dolar Singapura, terus mana lagi, ringgit Malaysia, rial Saudi Arabia. Ini karena kebetulan umrohnya udah pada dibuka ini, jadi banyak orang yang nyarinya rial Saudi sama lira Turki, karena paketannya ada yang paket sampai ke Turki sana. Cuman karena masih berkonflik gitu, belum bisa dipastiin jadinya bisa atau enggak nembus ke sananya itu. Sorry ya kalau agak goyang-goyang ya. Ini saya zoom aja ini biar teman-teman jelas gambarnya. Memang ada yang agak rapet ini, waduh, ini nggak kebagian tempat, lahannya kecil. Ini di depan rumah soalnya. Nggak punya meja khusus buat review uang. Jadi ya sebisa kita aja, kalau kita bisa review di halaman. Sambil santai, sambil berbagi informasi, barangkali bermanfaat. Oh iya, banyak pengalaman ya, sekaligus sharing nih buat teman-teman yang bisnisnya di penukaran uang, ya lebih berhati-hati, apalagi konsumen lah.
atau nasabah ya, nasabah yang dari kadang-kadang kerja di luar negeri lama 10 tahun, pulang ke Indonesia, sampai Indonesia kena tipu. Hati-hati ya, banyak sekarang modus-modus yang ya, modus-modus baru, hipnotis apalagi. Karena belum lama ini pengalaman ada juga cerita nasabah yang gara-gara cuman diajak ngobrol, uang di dompetnya udah hilang aja 1 juta. Sadar-sadarnya ya ketika orang atau pelakunya sudah pergi jauh, susah nyarinya, ngelacaknya. Saran saya lebih berhati-hati urusan uang. Karena hampir semua orang butuh sama uang. Apalagi uangnya yang masih berlaku gitu. Kayak modal Singapura pecahan 1.000 selembar aja hilang, itu udah kerasa banget itu. Karena selembarnya kalau yang pecahan 1.000 ya berarti sekitar 10 jutaan. Cuma ada nih pecahan satu lagi nih, pecahan 10.000 dolar Singapura. Cuman udah jarang banget ketemunya. Malah hampir saya nggak pernah ketemu apa yang pecahan 1.000. Cuman saya pernah ketemu itu yang palsunya. Yang palsunya pernah itu nemu orang pura-pura menawarin kayak seolah-olah saya nggak ngerti uang, ditawarin begitu. Waduh, itu kan makanan tiap hari sebetulnya. Ada aja modusnya, itu dia print pakai kertas HVS, terus gimana gitu dia agak dibuat lecak-lecak dikit biar lebih samar, padahal itu uangnya uang palsu. Pesan saya lebih teliti lah, karena ya untuk memperolehnya kadang-kadang harus banting tulang sampai keringet-keringet di pantat. Giliran pulang ke Indonesia harapannya pengen menikmati hasil kerja di luar negeri, ujung-ujungnya jong kena tipu orang, kan sedih jadinya. Harus hati-hati kalau urusan uang. Terus sebagai perbandingan, kalau teman-teman pengen nyari harga penukaran terbaik, biasakan negonya dengan kontak bosnya ya. Apalagi kalau penukarannya yang relatif banyak lah, misalnya baru udah 5 tahun kerja tapi belum ditukar-tukar, uangnya dibawa pulang ke Indonesia, kan lumayan banyak jadinya. Cuma sekarang udah agak sedikit modern lah, orang ngirim uang itu rata-rata pakai jasa ini, kurir apa sih namanya, pakai Western Union, kiriman dari luar negeri. Jadi sudah masuk ke rekening bisa, kadang-kadang ada yang memang kalau pakai WU perlu diambil dengan menunjukkan identitas sama nomor NTPN kalau nggak salah, NTPN apa MTCN gitu tuh. Oke, jelas ya. Ini saya sekedar liatin gambar-gambarnya saja. Video ini ada agak sedikit panjang ya, karena saya pengen jelas. Barangkali para kolektor ada yang lagi nyari. Daripada susah-susah nyari di mana pakai Google, lihat YouTube saya. Kalau bisa komen nomor HP-nya, minta dicariin apa sih, koleksi uang mananya bisa.
Kayak model ringgit ini juga kayaknya orang Malaysianya aja udah jarang nyimpen ini. Ringgit yang model-model begini. Ini pecahan 10, ini pecahan 1. Sama pecahan 5-nya tadi mana ya? Oh ini. 5 ringgit. Ada beberapa uang koin sebetulnya, cuma saya nggak inilah. Saran saya teman-teman kalau jalan-jalan ke luar negeri, untuk uang koinnya dihabiskan saja di luar ya. Dihabisin aja pakai jajan apa kayak di bandara sebelum teman-teman naik pesawat pulang ke Indonesia nggak bisa ditukar. Bisa ditukar yang koin ini, cuma nilainya kalau nggak salah agak sedikit jauh ya sama yang uang kertas. Malah bisa dikatakan jauh banget lah selisihnya kalau khusus uang logam, karena uang logam itu agak sedikit berat, nggak sesimpel uang kertas cara bawanya, agak repot ya, nilainya nggak seberapa tapi repot bawanya. Makanya saran saya kalau teman-teman habis traveling kemana gitu tuh dapat uang koin, masih mending ditukar sama uang yang bahannya bahan kertas, jadi gampang. Oke ya, kalau ada yang butuh bisa kontak saya. Ada yang butuh uang, koleksi uang. Siap. Oh ini masih bisa ditukar ini sebetulnya. Banyak juga yang nyari buat seserahan dolar pecahan 1. Buat para cewek kalau mau seserahannya pecahan 1 jangan ya, murah ini cuman 14 ribuan. Kalau mau pakai seserahan uang luar mintanya yang pecahan 100 atau minimal 50 dolar. Pecahan 50 dolar itu, kalau pecahan atau $1 bisa 50 dolar jadi 50 lembar, padahal sama dengan 1 lembar yang pecahan 50. Banyak ini yang buat seserahan. Terus juga kalau ditukar ke rupiah nilainya agak sedikit berbeda ya, khusus pecahan 1 nih. Tapi untuk nilai jualnya sama aja. Uang apa lagi ya? Saya ada beberapa koleksi sebetulnya, cuman sudah saya tukar ke rupiah belum lama ini karena saya lagi butuh uang. Saya lagi butuh jadi saya tukar deh. Ini uang koin nih, Makau, Singapura nih, Hong Kong. Masih masih 500.
11 menit. Nih, ingetin ya sekali lagi buat para kolektor yang lagi cari-cari uang lama, bisa kontak saya. Paling saya zoom aja ini. Ini uang Qatar yang baru nih, ini masih berlaku ya. Uang Qatar ini masih berlaku. Karena ini emisi terbaru. Gambarnya juga lebih cantik. Oh, emisinya tahun 2020. Tahun emisinya. Watermarknya bisa di Terawang juga, ada simbolnya. Ini kalau yang lamanya nih. Yang lama ya, sama ini nih uang Butan. Saya juga belum pernah tahu daerahnya ini. Cuman uangnya saya dapat emisi 2013, belum terlalu lama. Oke ya, sekali lagi saya ingatkan buat para teman-teman kolektor uang, kalau ada yang berminat atau ada rencana buat ngoleksi uang, bisa kontak saya di kolom komentar ya. Pesan uang apa, tahun berapa, uang lama negara mana, insya Allah nanti dicariin. Kalau ada nanti kita kabarin, kalau nggak ada ya mohon maaf ya, karena agak sedikit sulit kalau kita cari-cari yang koleksi itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.